Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat siang pada Bapak dosen kami Pak Ramli Harahap. Dan selamat siang juga saya ucapkan kepada teman-teman dan saudara-saudari sekalian. Saya Jorgi Budiman Bangun dari kelas 1B Teologia ingin memaparkan hasil dari jawaban ujian tengah semester saya. Langsung saja kita menuju soal nomor 1. William Maxson menjelaskan kronologi kehidupan Paulus sebagai pintu masuk memahami surat-surat Paulus. Coba saudara jelaskan kronologi kehidupan Paulus yang dimaksud. Paulus terlahir di Taurus. Ia dilahirkan oleh orang tua yang berkebangsaan Yahudi. Sebenarnya nama asli Paulus adalah Saulus. Sebelum berganti nama, Saulus memiliki kehidupan masa lalu yang cukup kelam, di mana ia hidup penuh dengan dosa. Ia hidup berdasarkan kemauan dan kesenangan ia sendiri dan tidak mempercayai tentang ajaran Kristus. Namun pada suatu saat ia menerima anugerah dari Tuhan Yesus dan memilih untuk bertobat, kemudian mengganti nama menjadi Paulus. Dalam masa pertobatan dan perubahannya, Paulus memilih untuk menyebarkan ajaran-ajaran Yesus dan menulis kitab-kitab pada Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru terbagi atas 5 bagian. 1 yaitu Injil, yang berarti kabar baik. Kitab ini terdiri dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang kedua, kitab Kisah Para Rasul yang berisi catatan tentang sejarah Yesus Kristus. Yang ketiga, surat-surat Paulus yang terdiri dari surat Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, dan Filemon. Selanjutnya surat-surat Am, surat yang disampaikan kepada gereja secara umum. Yang terakhir surat kitab Wahyu, kitab yang berisi peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Ya, soal nomor 3. Coba saudara jelaskan pemahaman saudara atas kitab Filipi. Kitab Filipi adalah kitab dari hasil karangan pemikiran Paulus. Oleh karena itu kitab ini tergabung dalam surat-surat Paulus. Surat ini ditunjukkan untuk orang-orang kudus yang ada di kota Filipi. Surat ini berisikan tentang pemikiran-pemikiran Paulus dan juga berisikan tentang nasihat-nasihat dan ajaran-ajaran. Surat ini dikirimkan oleh rekan Paulus yaitu Timotius. Soal nomor 4. Coba saudara jelaskan apakah yang dimaksud dengan surat-surat pseudo Paulus dan apa alasannya sehingga surat-surat itu digolongkan surat-surat pseudo Paulus. Jawaban saya ialah yang dimaksud dari surat-surat pseudo Paulus ialah surat-surat Perjanjian Baru yang dianggap sebagai surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Namun sebenarnya tidak ada bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa surat-surat tersebut adalah hasil dari karangan Paulus. Contohnya dapat kita lihat pada surat Kolose. Pada saat penulisan surat Kolose tersebut, Paulus masih menjadi tahanan, dan menurut sejumlah sumber, Paulus yang hanya menulis salam terakhirnya saja pada surat Kolose tersebut. Surat-surat pseudo Paulus terdiri dari surat Kolose, Efesus, dan surat Ibrani. Nomor 5, surat-surat Am atau gerejawi menurut William Maxson terdiri dari kitab Yakobus dan 1, 2, dan 2 Petrus dan Yudas. Coba saudara jelaskan pemahamanmu tentang kitab Yakobus. Surat Yakobus adalah sebuah surat atau kitab pada Perjanjian Baru. Surat ini termasuk dalam dan tergabung dalam salah satu dari beberapa surat Am atau gerejawi. Penulisan surat ini belum dapat ditentukan secara tepat dan real. Surat ini memiliki isi tentang nasihat-nasihat yang ditunjukkan kepada umat-umat manusia. Sekian dari video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan shalom.